Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna di DVD. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya membuat masakan deso yang sangat enak banget. Kuahnya seger, sedap, dan ini sangat cocok banget untuk menu sehari-hari ya. Bahannya sederhana, bumbunya simple, nggak neko-neko, yang pasti ada di dapur kita. Dan untuk bagaimana cara saya memasaknya, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya pakai 2 ikat bayam raja. Bayam raja itu yang daunnya lebar-lebar dan agak tebal seperti ini ya. Ini berbeda dengan bayam cabut yang biasa kita gunakan untuk sayur bening. Bayam raja ini tidak terlalu muda teman-teman, jadi campur ya, ada yang muda ada yang tua, jadi ini saya pilihin. Ada juga yang sudah ada bunganya. Kalau di tempat saya jualnya seperti ini teman-teman, nggak ada yang dijual muda banget, nggak ada ya. Jadi ini juga saya udah milih yang agak muda. Kemudian setelah dipetikin seperti ini, kita akan cuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, kita akan rebus ya teman-teman. Ini mau saya rebus terlebih dahulu. Sudah saya didihkan airnya, kemudian masukkan bayam yang sudah kita cuci tadi. Ini tujuannya agar bayamnya itu tidak pahit ya teman-teman. Kadang kita dapat bayam raja itu ada yang agak pahit rasanya teman-teman, jadi nggak semuanya bayam raja itu rasanya enak semua ya. Jadi untuk menyiasati agar rasa bayamnya tidak pahit, ini kita rebus sebentar aja ya, kira-kira setengah matang seperti ini sudah cukup, dan kita bisa angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kalau teman-teman menggunakan bayam yang cabut, ini nggak perlu direbus terlebih dahulu ya. Kemudian untuk bahan yang kedua, saya menggunakan 1 buah labu siam ukurannya sedang. Ini sudah saya kupas, kemudian dipotong. Ini potongannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau saya ini agak tipis saja, saya potong seperti ini. Boleh juga dipotong kotak, disesuaikan selera. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau saya cuci lagi teman-teman biar benar-benar bersih dari getahnya. Kemudian untuk bahan ketiga saya menggunakan tempe ya. Ini sedikit aja tempenya, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini tempenya. Oke, kita sisihkan dulu, lanjut kita siapkan untuk bumbu cemplungnya. Saya menggunakan 1 ruas lengkuas, 3 lembar daun salam, dan juga cabai utuh ya. Untuk cabai ini boleh diulek, boleh diutuhkan. Lengkuasnya ini saya iris tipis-tipis, boleh juga digeprek, kemudian sisihkan. Kemudian juga ada santan, saya menggunakan santan segar, ini sebanyak 300 ml, untuk kekentalannya sedang aja. Teman-teman boleh juga menggunakan santan instan 1 bungkus ya. Kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan, 6 siung bawang putih, ini seperti biasa saya potong kecil-kecil dulu. Kemudian bawang merahnya ini saya pakai 7 siung, diiris kecil-kecil juga. Saya juga menggunakan 2 ruas kencur, ini saya iris kecil-kecil. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan kemiri pecahan. Kalau utuh ini kurang lebih ada 3 butir, kita potong kecil-kecil. Sekarang bumbunya kita masukkan dalam blender ya, kita haluskan menggunakan blender, boleh juga menggunakan cobek ya, kita ulek. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh terasi, kemudian tambahkan sedikit air, kita haluskan. Setelah dihaluskan, hasilnya seperti ini teman-teman. Siapkan air kurang lebih 600 ml, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan daun salam lengkuas, kemudian masukkan juga sayuran labu siam dan juga tempenya ya. Kita aduk sebentar. Jadi bumbunya tanpa ditumis ya teman-teman. Sekarang kita tutup ya biar cepat matang sayurannya. Setelah sayurannya matang, untuk kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau saya ini masih 70%, kemudian saya masukkan bayam yang sudah kita rebus setengah matang tadi ya.
kemudian masukkan cabai utuh, masukkan juga santan, tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian kita bisa aduk-aduk ya. Kita masak hingga sayurannya matang, kuahnya juga mendidih tanah ya. Kita aduk-aduk, jangan sampai santannya pecah. Kita koreksi rasa dulu teman-teman. Ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita masak kembali hingga kuahnya mendidih tanah ya, dan sayurannya juga matang. Kalau kuahnya sudah mendidih tanah, rasanya sudah pas, kita bisa matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita plating dulu biar penampilannya cantik ya teman-teman. Ini aromanya sangat sedap banget teman-teman, sangat menggugah selera. Dan inilah hasilnya masakan kita hari ini. Sayur ndeso, sayur bobor, bayam, labu siam sudah siap disajikan. Dan ini langsung saya nikmatin dengan nasi putih anget. Saya tambahkan juga sambal bacak ya teman-teman. Ini dimakan dengan nyeplus cabai gini juga enak. Makan dengan sambal bacak seperti ini juga enak banget ya. Tinggal lauknya tambah telur atau ikan atau tempe goreng atau tambah kerupuk aja juga sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.